Halo semua, perkenalkan nama saya Askanidia Stenentias dengan NPM 2206028970. Dan pada tutorial ini, saya akan menjelaskan alur proses training karyawan, khususnya technical training, menggunakan modul Employee Orientation and Training dan e-learning pada O2SOL. Nah, jadi langkah pertama yaitu kita perlu mengadakan kegiatan pelatihan karyawan untuk PT kita. Nah, pada tutorial sebelumnya, PT kita telah berhasil merekrut karyawan dan karyawan tersebut belum menjalani pelatihan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pelatihan agar karyawan tersebut dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Jadi, langkah pertama yaitu kita perlu membuat dua jenis training program berupa technical training atau bisa dibilang training yang untuk spesifik posisi mereka. Jadi sebelum mengadakan training, kita perlu memutuskan terlebih dahulu jenis training apa yang ingin diberikan kepada karyawan. Nah, data yang perlu dipersiapkan adalah nama training program, departemen, periode, pelatihan, dan penanggung jawab. Jadi, dua training program ini merupakan training yang telah saya siapkan untuk tutorial ini. Uh, nah, karena yang tadi saya bilang technical training adalah khusus, bisa dibilang khusus uh, pekerjaan tertentu. Jadi, training yang saya buat adalah khusus user karyawan atau kepala seksi warehouse WIP. Nah, kedua kita perlu membuat database baru karena pada tutorial ini uh, kita tidak akan menggunakan database yang sama pada tutorial sebelumnya. Jadi kita melainkan duplikat dari tutorial sebelumnya. Makanya itu kita perlu klik manage database pada halaman login dan pilih database yang digunakan pada tutorial sebelumnya, yaitu yang ini. Dan kita klik duplicate untuk membuat database baru. Nah, kita akan mengisi nama database dengan npm underscore training. Lalu, uh, set master password dengan yang sama dengan database lain. Misalnya admin. Terus klik continue untuk menyimpan database. Selanjutnya itu, kita akan mengaktifkan modul Employee Orientation and Training dan e-learning. Nah, tidak semua user itu memiliki wewenang untuk mengaktifkan modul baru ke dalam database. Sehingga kita perlu menggunakan gak harus user admin, tapi user yang memiliki akses untuk melakukannya. Nah, pada kasus saya, user yang memiliki akses itu admin, makanya saya menggunakan user admin. Maka dari itu, pada halaman login, kita akan pilih database baru yang telah dibuat, yaitu npm underscore training, lalu isi dengan email dan password untuk user admin. Kemudian, kita perlu membuka modul app, lalu kita akan menggunakan search bar ini dengan kata kunci sesuai modul yang ingin kita cari. Misalnya, untuk Employee Orientation Training, saya menggunakan keyword training. Dan jika misalnya belum diaktifkan, maka di sini tuh harusnya itu ada tulisan tombol activate. Namun jika sudah diaktifasi, maka tombol tersebut akan hilang dan digantikan dengan installed. Kita akan lakukan sama untuk modul e-learning. Jadi kita cari menggunakan keywordnya e-learning ini. Nah, kalau misal user yang kita gunakan itu nggak punya akses untuk mengaktifkan sebuah modul, maka tulisannya itu bakal request akses. Nah, sebelumnya itu saya mencoba menggunakan user Hasan, namun karena user Hasan tidak memiliki akses tersebut, maka uh, kita tidak bisa mengaktifkan modul. Jadi kita harus jadi pastikan kembali user yang dipakai itu punya akses untuk mengaktifkan modul. Selanjutnya, kita akan membuatkan program training Yodo secara manual. Jadi, penanggung jawab dalam proses training karyawan adalah Hasan, kepala seksi training di PT kita. Maka dari itu, kita perlu logout dari user admin dan login kembali menggunakan user Hasan. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi, database yang sama dengan email Hasan. Nah, setelah login, kita dapat buka modul employee, lalu kita ke menu training program, klik training tersebut, lalu di halamannya, kita dapat klik new untuk membuat training program baru. Selanjutnya, semua inputnya itu kita isi sesuai dengan data yang telah kita siapkan pada langkah pertama.
Nah, ketika uh, berikut ada tampilannya kalau misalnya datanya sudah terinput, dan kalau misal departemennya sudah diisi dengan suatu departemen uh, yang telah kita miliki, maka nanti nama employee detailnya akan terisi dengan nama-nama employee yang berada di dalam departemen tersebut. Jadi ini untuk training program pertama, yaitu WIP Tracking and Management. Dan ini tuh training program kedua, yaitu Warehouse Layout and Design Optimization. Nah, kalau misalnya sudah ada, jadi nanti tampilan di menu employee training itu bakal seperti ini. Jadi bakal ada dua training program baru dengan Departemen Warehouse memiliki Hasan sebagai responsible user dan statusnya itu new. Nah, pada perusahaan PT kita, training program tersedia itu beragam dan akan memakan banyak waktu kalau misalnya kita melakukannya secara manual. Maka kita perlu menginput training lain dengan melakukan informasi data agar lebih efisien dan mempermudah penginputan diodo. Jadi kita siapkan file Excel dulu, berisi data yang sama seperti yang saya bilang pada langkah pertama. Pastikan kembali nggak ada kolom atau baris yang kosong. Lalu di sini tuh di halaman employee tadi kita klik favorite, lalu pilih opsi import records. Setelah itu kita pilih uh, file yang telah kita siapkan tadi. Pastikan formatnya udah benar, yaitu bisa dilihat di sini CSV, XLS, pokoknya Excel atau bentuknya Excel. Lalu kita klik open. Setelah itu, kita akan tes terlebih dahulu untuk memastikan bahwa format yang telah kita input di dalam Excel tersebut itu sesuai dengan format pada field yang ada di dalam training program. Nah, jika semua input sudah benar, akan muncul everything seems valid. Lalu kita dapat klik import untuk melakukan import master data training program ke Odoo. Jika sudah, maka bisa dilihat di sini tampilannya akan seperti ini. Yang awalnya hanya ada dua, sekarang itu sudah ada sebanyak 138 training program. Semuanya itu berada di departemen yang macam-macam, responsibility semuanya Hasan, dan statusnya itu new semua. Nah, selanjutnya, kita perlu mengonfirmasi technical training agar dapat dilaksanakan. Jadi, kita akan milih program training yang ingin kita laksanakan, lalu kita klik untuk melihat detailnya. Jadi, kita klik salah satu training ini. Pada langkah ini saya akan milih Warehouse Layout and Design Optimization. Lalu pada halaman detail ada tulisan namanya button confirm event. Kita klik ini, lalu nanti status di sini yang awalnya new akan berubah jadi confirm. Jadi ini tampilannya kalau sudah dikonfirmasi. Selanjutnya kita akan mengirim pemberitahuan technical training kepada pesertanya. Jadi pada halaman detail itu, halaman detail yang sama ada button namanya send by email. Jadi ini tuh untuk mengirim email ke uh, karyawan akan memiliki kegiatan ini. Nah, karena penyelenggara Hasan, pastikan terlebih dahulu bahwa usernya itu udah Hasan. Karena nah, pengirim email itu adalah user yang kita pakai saat ini. Jadi kita perlu isi recipient, subject, uh, body email sesuai ketentuan. Nah, uh, technical training ini saya buat untuk user karyawan. Jadi pastikan sudah import user yang ingin kalian berikan training ini. Lalu berikut ada tampilan apabila sudah dikirim. Bisa dilihat bahwa Hasan merupakan pengirimnya. Nah, selanjutnya, kita perlu membuat materi dan kuis sesuai training program. Jadi, kita perlu mempersiapkan konten berupa materi dalam bentuk slide PPT dan disimpan dalam bentuk PDF dan dua soal kuis pilihan ganda dengan jawaban hanya satu. Jadi, dan kuis itu bakal dipakai sebagai penentu apakah karyawan lulus course atau enggak. Jadi, ini PPT yang saya siapkan. Lalu, ini adalah kuis yang telah saya siapkan. Nah, selanjutnya kita akan mengunggah materi. Jadi kita mau mengakses modul e-learning yang telah kita aktifkan sebelumnya. Lalu kita di halaman tersebut kita klik new untuk membuat course baru. Dan di sini kita akan mengisi title course dengan uh, nama training program yang kita laksanakan. Kemudian uh, kita dapat mengunggah materinya itu dengan jika kita di sini ada tulisan add content. Jadi kita dapat klik itu untuk mengunggah materi PPT kita. Jadi kita dapat upload from device.
ini kalau misalnya udah upload kayak gini, uh, pilih durasinya 24 hour dan allow download agar bisa di-download oleh pesertanya. Di checklist ya. Lalu kita save and close untuk menyimpan dan berikutnya tampilan apabila materi sudah di-input diunggah ke dalam course. Selanjutnya, kita akan mengunggah quiz dan membuat sertifikat kelulusan training. Nah, peserta akan memperoleh sertifikat apabila menyelesaikan quiz dan memperoleh nilai yang bagus atau memenuhi standar minimum. Oleh karena itu, kita akan membuat sertifikat terlebih dahulu karena itu adalah lokasi di mana kuis tersebut akan diunggah. Jadi kuis bukan di course langsung, melainkan ketika kita membuat sertifikatnya. Jadi pada modul e-learning, kita klik course, lalu pilih certification. Di sini, kita klik new untuk membuat sertifikat baru. Lalu, kita akan mengisi certification title dan responsible user sesuai ketentuan, yaitu nama training program yang kita lakukan dan Hasan responsible user. Nah, untuk menambahkan sebuah pertanyaan, kita dapat klik ini, namanya add a question. Kita dapat isi dengan soal dan jenis tipe questionnya. Lalu ini tuh opsinya. Kalau misalnya benar, checklist di bagian opsinya itu, lalu kasih score. Jadi biar kalau misalnya jadi jawab benar itu ada nilainya. Lalu kita akan klik save and close. Jadi ini tuh tampilan kalau misalnya kedua kuis yang kita buat udah dimasukkan. Dan ini tuh tampilan ketika certification berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita perlu mengunggah sertifikat training ke course. Jadi hal, pada halaman course yang telah kita buat, kita klik add certificate untuk menambah sertifikat. Lalu kita perlu isi semuanya, itu konten title-nya itu get certificate, type-nya certificate, dan untuk warehouse layout design optimization. Jadi ini sertifikat yang telah kita buat. Jadi kita panggil ini. Lalu responsible user Hasan dan duration adalah waktu pengerjaan quiz sendiri. Kita set jadi 10 menit aja. Setelah itu, berikut ada tampilan apabila sertifikat sudah dimasukin. Dapat lihat bahwa di sini itu ada konten dokumen berupa PPT slide tadi dan sertifikat berupa kuis yang dapat dikerjakan. Nah, sebagai informasi tambahan, selain mengunggah materi dan sertifikat dalam halaman detail course yang ini, kita juga dapat melakukannya saat mengakses halaman pengerjaan course. Jadi kita klik add content, pilih klik add content yang ini, yang warna hijau ini. Lalu kita pilih opsi konten yang kita ingin masukkan, bisa sertifikat, dokumen, sama seperti langkah sebelumnya. Namun perbedaannya adalah lokasinya aja. Jadi kita isi semua field lalu simpan soalnya. Nah, kedua kita mau mengubah status menjadi publish. Nah, dapat dilihat bahwa status course masih unpublished. Bisa dilihat di sini, masih merah unpublished. Maka kita perlu mengubahnya menjadi publish agar bisa diakses oleh semua pesertanya. Jadi, kita untuk meng-unpublish course, kita dapat klik ini, yang ada di sini, unpublish, untuk mengubah jadi publish yang berwarna hijau. Nah, untuk kontennya sendiri yang ada di dalam, yang ini tiga, ada tiga cara. Pertama, kita dapat klik kontennya. Jadi kita dapat klik ini, lalu kita akan diarahkan ke halaman kontennya, lalu kita klik bagian unpublish. Seperti seperti meng-unpublish sebuah course. Nah, cara kedua itu, kita bisa ke halaman ini. Jadi kita ke detail course-nya, bukan halaman pengerjaan course. Nah, di situ kita dapat, di sini kan ada kolom publish. Kita klik konten yang ingin kita publish. Jadi kita checklist. Nah, terus tren terakhir adalah kita dapat langsung publish ketika kita membuat konten pada halaman pengerjaan course. Yang tadi itu add content, kan kita dapat milih jenis kontennya ya. Nah, setelah itu kita dapat kalau kita telah membuatnya, ada opsi di bawah namanya Save and Publish. Jadi jika klik ini, nanti konten yang dimasukin itu otomatis bakal publish. Bukan unpublish lagi. Nah, jadi ini tampilan setelah course udah dipublish. Dan konten juga udah publish. Itu ada dua. Nah, untuk langkah ini adalah mengubah status training menjadi komplit. Nah, pada langkah ini tuh hanya dilakukan ketika semua karyawan itu yang terdaftar course setelah selesai menjalankan training program dan berhasil mendapat sertifikat kelulusan
Jadi jika karyawannya itu belum menyelesaikan course yang ada di learning, sebaiknya skip langkah ini dulu. Maka karena maka dari itu saya akan skip ini. Nah, setelah membuat sebuah course kita dan training program, karyawan perlu akan melakukan pengembangan diri atau development. Jadi, karyawan akan melakukannya dengan menjalankan pelatihan tersebut. Jadi, untuk tutorial ini, saya akan menggunakan pelatihan dengan 3 user secara bersamaan menggunakan multi-user, multi-browser. Jadi, pertama, kita akan login ke user karyawan. Nah, karena kita menggunakan multi-user, multi-browser, pastikan terdapat kita membuka Odo di browser yang berbeda atau menggunakan No Incognito Windows sebagai pengganti satu browser. Nah, pada tahap ini saya mengakses Odo dengan 3 user karyawan berbeda dari teman warehouse dengan bagian WIP secara bersamaan. Jadi, user yang saya gunakan itu dari bagian WIP semua. Untuk pertama itu, user karyawan melalui browser Google Chrome. Selanjutnya, user WH melalui browser Google Chrome menggunakan Incognito Windows atau mode. Bisa dilihat di sini. Di sini ada tulisannya, maaf, sorry, incognito. Di sini juga bisa lihat namanya Wirham. Ini itu Wirawan. Lalu eh, user Wiwi di sini dia itu menggunakan Firefox. Enggak, nih di sini. Enggak begitu kelihatan sih kalau ini Firefox, tapi ini tuh Firefox, oke, bukan Windows, beda. Ini bisa lihat Wiwi. Nah, selanjutnya kita akan mengakses dan bergabung dengan course. Oh iya, sebelum itu, jadi kita menggunakan multi-user Windows supaya kita nggak perlu login logout untuk mengakses user yang berbeda. Jadi bisa dibilang menggunakan multi-user multi-Windows itu bakal menghemat banyak waktu karena kita dapat mengakses user yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, kita akan mengakses bergabung dengan course. Jadi setelah login, kita akan membuka modul e-learning ini, klik view course. Oh iya, untuk ini saya menggunakan user Wirawan. Lalu, ketika sudah nyampe dalam course-nya, kita klik join this course untuk bergabung dan mengakses materi yang tersedia. Nah, kalau sudah, tulisannya akan ada you're enrolled, lalu pesan begin your certification today. Lalu kita bisa start now untuk memulainya. Lakukan hal yang sama untuk user lainnya juga. Setelah itu, kita akan mengerjakan course. Jadi, karyawan dapat mulai sesi dengan klik ini. Klik warehouse layout design optimization atau materinya, atau bisa langsung klik start now. Jadi setelah masuk, kita akan masuk ke halaman materi PPT-nya. Kita dapat mengerjakan membaca materinya sesuai sesi training yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu peserta akan mengikuti kuis setelah materinya selesai. Jadi ketika kita klik Get Certificate di sini, akan ada button Begin Certification untuk diarahkan ke halaman kuis. Dan pada halaman kuis, kita dapat klik Start Certification untuk memulai kuisnya. Jadi berikut ada tampilan saat kuis sudah diakses dan sedang dikerjakan. Jadi di sini itu ada soalnya, ada opsinya. Di sini ada opsi untuk continue atau press enter. Lalu di bawah sini, kecil banget. Di sini ada tulisan completed. Jadi dia itu bisa dibilang progress dari kuis kita. Seberapa jauh kita sudah mengerjakan kuisnya. Bisa dilihat di sini untuk soal pertama, progresnya masih 0. Lalu di soal kedua, progresnya udah 50. Berarti udah setengah kuis telah dikerjakan. Ketika kita mengaksesi soal kedua. Jadi, setelah kita selesai, kita dapat submit, klik submit ini. Lalu, user akan menerima sertifikat kelulusan training apabila hasil kuis telah memenuhi prasyarat kelulusan. Nah, prasyaratnya itu bisa, waktu itu, saya, secara otomatis dia itu ngesetnya 80. Tapi kita bisa menyesuaikannya di halaman certificate. Namun, saya tidak mengubahnya. Jadi, untuk soal ini, dia itu bakal lulus kalau jawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, yang lulus kuis itu yang jawab apa peserta yang menjawab semuanya dengan benar.
Jadi akan muncul pesan selamat dan terdapat sertifikat yang dapat di-download. Jadi untuk langkah ini, user Wirawan dan user Wiwi yang telah lulus kuis sudah mendapat sertifikat kelulusan. Nah, sertifikat yang diperoleh seperti ini untuk Wiryawan telah menyelesaikan warehouse layout and design optimization tanggal segini, 1 Oktober. Nah, yang tidak lulus kuis, dia itu berarti memiliki pertanyaan yang masih jawab salah jawabannya. Jadi akan ada muncul skor dia, lalu unfortunately you have failed the test, pesan gagal, terus ada opsi button take again untuk mengulang kuis. Nah, pada tutorial ini, Wirham lah yang tidak lulus. Dapat lihat di sini bahwa kita browsernya itu incognito, yaitu browser yang dipakai Wirham. Nah, jika kita lihat progres pengerjaan course warehouse layout and design optimization, jadi kalau misalnya kita klik ini, lalu klik apa namanya progresnya, bisa lihat di sini bahwa Wirawan yang Wiwi itu telah menyelesaikan lulus lulus, sedangkan apa Wirham belum karena dia masih gagal di quiz. Nah, kalau misalnya semua peserta course sudah lulus, kita dapat mengubah status dari training program menjadi completed. Jadi kita bakal lihat pakai langkah ke-13 pada bagian mengadakan kegiatan pelatihan karyawan PT kita di artikel ini. Jadi kita bisa kembali ke langkah tersebut. Nah, di sini kita bakal mengubah status training menjadi completed. Jadi langkah ini kalau misalnya karyawan sudah selesai menyelesaikan training program. Kalau dirasa sudah selesai atau ingin menyelesaikan uh, training programnya, kita dapat membuka halaman detail program yang sudah selesai, klik event complete, lalu untuk mengubah statusnya. Jadi awalnya kan confirm. Jika kita udah klik, nanti statusnya bakal jadi completed. Nah, perhatikan lagi bahwa orang yang bisa mengubah status hanyalah user Hasan. Jadi pastikan bahwa saat kita melakukannya, kita menggunakan user Hasan. Jadi jangan lupa untuk logout dari user yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu user yang peserta dari course, dan diganti dengan login kembali sebagai Hasan. Yaitu kepala seksi training di PT kita. Selamat, jadi kita sudah selesai berhasil melaksanakan kegiatan training pada PT kita. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Jadi jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Jadi perbedaan utamanya itu ada di jenis keterampilan yang diasah. Kalau general training itu khusus untuk keterampilan umum. Jadi dia itu nggak ada batasan posisi atau jabatan pekerjaan untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi bisa dibilang semuanya itu bisa mengikuti pelatihan ini dan memerlukannya juga. Contohnya itu kemampuan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah technical training, yaitu dia itu untuk meningkatkan keterampilan teknik yang spesifik sesuai pekerjaannya. Misalnya yang tadi itu warehouse layout and design optimization. Jadi itu kan semacam technical training yang mencakup keterampilan teknis yang spesifik untuk departemen warehouse saja. Makanya itu yang akan mengerjakannya itu employee dari departemen warehouse saja. Nah, ini tuh soal selanjutnya buat kompetensi matriks. Kompetisinya ada di file ini. Lalu apa hubungan antara modul employee training dan modul e-learning? Nah, kedua modul itu saling berkaitan di mana modul employee training itu memungkinkan perusahaan untuk membuat training program yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Sedangkan kalau misalnya modul e-learning itu, dia itu melengkapi modul employee training dengan menawarkan akses pembelajaran secara online berupa course yang dapat dilakukan sesuai dengan materi training program. Jadi dengan demikian itu karyawan dapat mengikuti pelatihan baik secara langsung maupun online, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel dan efektif. Jadi bisa dibilang dengan adanya model e-learning itu, karyawan mana ya? Karyawan dapat mengakses course atau pelatihan untuk training di mana saja, kapan saja. Nah, sekian dari saya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Terima kasih.